Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Di video pertama ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya aku ngatur keuangan atau budgeting untuk keluarga aku. Kondisi di rumah aku itu ada dua orang dewasa dan satu orang anak. Ini karena sebentar lagi mau masuk bulan Februari, aku mau budgeting untuk bulan Februari. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya buku atau bindernya itu nggak estetik kayak di video-video orang gitu ya, karena aku sebenarnya ini hanya memanfaatkan apa yang ada gitu kan, mubazir kalau misalnya nggak dipakai gitu loh. Kita mulai ya. Nah, ini aku mau tulis atau share ke kalian untuk budgeting bulan Februari 2023, dimana kondisi pemasukan aku itu adalah sekitar 4 juta rupiah ya. Udah aku jelasin di awal kalau aku ada 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Nah, oh iya, aku juga lupa ngasih tahu kalau di aku itu aku punya kucing gitu ya, 2 ekor. Makanya aku mau share ke kalian gimana sih dengan uang 4 juta ini, insya Allah cukup ya. Oke, kita buat dulu garisnya biar lebih enak gitu kan, dikotakin gitu. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian sebelumnya kalau misalnya aku tuh kalau selama ini nih ya, pengeluaran tuh kebanyakan pakainya online gitu. Jadi dari penghasilan aku sebanyak 4 juta atau penghasilan keluarga aku sebanyak 4 juta ini, 3/4 atau 75%-nya itu aku keluarin secara online. Jadi keperluannya itu aku beli secara online, dan hanya 1 jutanya atau hanya 25%-nya aku pegang cash gitu. Nggak tahu kenapa aku tuh secinta itu kalau pakai online tuh, karena menurut aku kalau online tuh jadi kayak banyak apa ya, diskon gitu, kalau nggak cashback gitu ya. Nah, ini aku kotak-kotakin dulu. Di kolom yang pertama ini aku mau tulis listnya, list pengeluarannya, ini budgetnya. Kalau ini untuk real aktualisasinya gitu ya. Aduh, maaf banget kalau tulisan aku jelek ya. Oke. Ini yang pertama, pengeluaran wajib aku tuh ya setiap bulannya. Yang pertama ada listrik. Listrik itu alhamdulillah aku tuh cukup 125.000 aja setiap bulannya. Terus ada untuk gas dan galon, ini 130.000 aja. Terus untuk sampah, jadi kan di tempat rumah aku itu ada emang-emang sampah gitu kan ya, yang suka ngambilin sampah. Jadi aku cuman bayaran iurannya aja gitu setiap bulannya. Setiap bulannya itu aku kasih 20.000, karena memang gak banyak juga kan sampah di rumahku tuh. Terus ini untuk bensin ini 400.000. Ini udah sama ongkos suami aku ya. Terus ini untuk ada uang makan. Uang makan ini sebesar 500.000. Insya Allah cukup ya. Nanti juga aku share ke kalian gimana sih caranya 500.000 ini cukup untuk 1 bulan, atau kalau kita bagi itu sekitar 125.000 ya seminggunya. Terus yang keenam, untuk jajan aku ya, ini
listrik. Aku cuman 50.000 aja karena di tempat kerja aku tuh udah disediain makan siang, jadi aku jarang jajan, tapi ini uang jaga-jaga aku aja. Tapi jarang aku pakai sih, makanya aku cuman nganggarin 50.000 aja. Terus untuk kucing aku anggarin 400.000 untuk pampers karena anak aku tuh masih di bawah 2 tahun ya. Untuk pampers aku anggarin sebulan itu 250.000. Biasanya ini aku tuh suka nyari promo di online gitu kan, jadi insya Allah cukup untuk pampers ini. Terus anak aku udah, karena sebenarnya masih ASI tapi dia suka minum susu UHT kan, jadi aku suka stok 2 dus gitu, sebulannya itu habis 275.000. Terus untuk jajan anak, aduh maaf banget ya, ini tulisan aku jelek banget. Harap dimaklum. Untuk jajan anak ini aku biasanya menghabiskan 300.000 satu bulan, jadi anak aku udah aku jatah sehari itu 10.000. Terus kuota dan pulsa ini sebesar 350.000. Nah ini tuh kuota sama pulsa tuh aku beli, nah itu untuk 6 orang ya, untuk 6 orang, jadi untuk mertuaku, ibuku sama suami dan aku gitu ya. Nah jadi aku tuh pakai kuota keluarga gitu 400.000, dan biasanya 50.000-nya itu dari mamaku gitu, jadi aku cuma tinggal nambahin 350 dan aku paketin gitu untuk satu keluarga. Terus nah ini ada uang kas tempat kerja aku 10.000. Terus sedekah 40.000. Oh iya, aku juga punya nih. Aku punya cicilan juga, cicilan sesuatu sekitar 650.000 sebulan. Mudah-mudahan segera beres ya. Dan ini terakhir ada kebutuhan pindahan. Jadi aku tuh mau pindah kontrakan gitu kan. Aku kontrak di rumah ibuku, jadi mau pindah ke yang tempat lebih besar, dan aku butuh beberapa peralatan yang harus aku beli lagi sebesar 500.000 aku anggarin. Jadi totalnya ini pas 4 juta ya. Boleh dihitung aja sendiri kalau misalnya kalian kurang yakin. Nah, di sini aku akan tandain pakai stabilo warna pink mana aja pengeluaran yang aku keluarin secara online, oke? Yang pertama itu aku listrik. Listrik ini pakainya online, aku selalu beli di online shop gitu ya. Terus bensin. Nah iya, bensin ini aku selalu top up di GoPay. Jadi karena kata suamiku kalau bayar pakai GoPay itu suka dapat cashback ya. Gimana ya, kita tuh memang senang banget gitu kan kalau dapat cashback. Terus untuk kucing, aku punya 2 kucing dan suka, jadi di rumah mamaku juga banyak kucing-kucing jalan, jadi suka sekalian dikasih juga ke kucing-kucing jalan sekali ya, selain kucing yang ada di rumah. Ini kita ngabisin 400.000. Sebenarnya ada dari mamahku pun, mamahku sama menghabiskan kurang lebih segini juga, jadi kita udunan gitu ya berdua sama mamahku. Terus untuk pampers juga aku beli online. Ya kayak tadi kan, aku selalu beli online untuk pampers dan kebutuhan kucing karena banyak banget gitu promonya kalau online tuh. Susu AHT pun aku sama beli online, karena kalau online ya itu banyak cashbacknya. Kuota pulsa apalagi aku suka online. Ini uang kas sama sedekah juga suka aku langsung transfer. Ini cicilan suka langsung aku potong dari gajian yang kita dapat. Terus dan kebutuhan pindahan aku masih anggarin online karena ya aku pasti belinya juga di online gitu. Aku jarang megang cash. Jadi dari sekian banyak ini
Yang aku offline itu cuman ini doang. Nih, gas sama galon, sampah, uang makan, jajan aku, sama jajan anakku. Jadi 3 juta rupiah ada di ATM gitu ya. Dan 1 jutanya aku pegang cash. Oke, karena udah aku hitung, sekarang aku mau masukin ya ke dompet. Nih, dompetnya kayak gini. Ini kita sampingin dulu. Ini sebenarnya juga dompetnya aku itu dikasih hadiah sama teman aku karena waktu itu beli kerudung dapat ini. Alhamdulillah ya, emang rezeki itu nggak kemana. Ini untuk uangnya kita keluarin dulu. Uangnya kita keluarin dulu. Nah, oke, kita lihat ya. Tadi ini aku masukin berarti cuman yang warnanya kuning aja ya. Nih, kelihatan nggak ya? Aku deketin deh. Nih, aku tuh cuman masukin yang kuning-kuning aja nih. Jadi kebutuhan yang kuning-kuning aja yang aku masukin ke dalam dompet. Oke, terus. Nah, yang pertama untuk galon dan gas tadi aku anggarin 130, tapi karena di sini uang 20.000-nya kurang. Jadi aku tadi gak sempat nuker, jadi aku satuin aja gas, galon sama sampah 150.000 ya. Kita masukin. Aduh. Ya, kita masukin gas, galon, sampah. Langsung masukin aja ke sini. Ini tuh ngebantu banget buat aku budgeting karena kalau nggak pakai dompet kayak gini tuh aku tuh ngerasa uang tuh masih banyak, padahal sebenarnya itu banyak kebutuhannya ya. Lauk pauk 1 minggu. Tadi kan 500.000 ya. Bisa kita lihat di sini ini 500.000 dan aku akan bagi 4 jadi 125. Ini 125.000. Tuh, aku masukin. Nanti insya Allah aku akan coba share menu apa aja yang aku masak selama 1 minggu ya. Oh iya, aku belum ngasih tahu kalau sebenarnya aku tuh di tempat kerja tuh dikasih beras sama minyak. Jadi 125 itu tidak include sama beras dan minyak ya, karena aku udah dapat jatah beras minyak gitu. Jadi alhamdulillah sangat membantu gitu ya. Terus selanjutnya minggu kedua sama 125. Nih, aku masukin ya. Aduh, susah juga ya. Biasa ini aku kalau grogi itu suka jadi susah gitu semuanya. Minggu ketiga 125, tapi karena 25.000-nya nggak ada receh, jadi aku masukin 150. Di minggu ketiga aku masukin 150, tapi sebenarnya anggarannya 125. Jadi yang 25-nya itu punya minggu keempat ya. Oke. Aku masukin dulu. Udah gitu. Nah, ini untuk minggu keempat aku masukin juga. Tadi kan 25-nya udah di minggu ketiga ya. Aku masukin jajan anak. Anak aku tuh suka jajan banget. Meskipun susu UHT udah aku sediain, tapi kan yang lain-lainnya dia masih suka jajan. Jadi aku suka anggarin 300.000 atau 10.000 sehari. Nih. Kita masukin. Dan yang terakhir jajan aku. Insya Allah cukup ya. Karena apa-apa yang kita anggarkan untuk kebutuhan hidup insya Allah Allah cukupkan. Tetapi kalau untuk gaya hidup ya mungkin kita akan selalu merasa kurang ya. Mudah-mudahan gitu ya, budgeting ini bisa awet gitu ya sampai bulan depan uangnya cukup dan tidak kekurangan. Makasih banget ini untuk kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku ya, biar aku makin semangat lagi buat bikin videonya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.